Saya benar-benar niat baik di sini. Semua kita punya niat baik ya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert panggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi belum memiliki rencana menambah pemain naturalisasi untuk laga Juni 2025. Namun melihat gebrakan yang biasa dibuat PSSI sebelum-sebelumnya, kehadiran pemain naturalisasi tambahan di skuad Garuda pada Juni 2025 masih sangat terbuka. Masih hangat dalam ingatan kepada PSSI tiba-tiba mengumumkan akan menaturalisasi 3 pemain sekaligus pada penghujung Februari 2025, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Dalam analisis ada 3 pemain yang sangat mungkin dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat. Mereka ialah Pascal Struijk, bek tengah Leeds United, Miliano Jonathans, winger FC Utrecht, dan Tristan Guijer, bek Zwolle, Ajax Amsterdam. 1. Pascal Struijk bertemu Patrick Kluivert di Inggris. Medio pekan lalu, Pascal Struijk yang absen di laga Oxford United versus Leeds United karena cedera, tetap datang ke stadion. Terpantau jelas, bek Leeds United ini menyaksikan pertandingan dengan duduk di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert. Kondisi ini menimbulkan spekulasi kalau ada pertemuan antara Pascal Struijk dengan Patrick Kluivert. Jika benar gabung Timnas Indonesia, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan skuad Garuda. Dennis Jonathans berada di Indonesia pada periode FIFA Matchday Maret 2025. Salah satu agenda Dennis Jonathans di Indonesia saat itu disebut-sebut adalah bertemu Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Miliano Jonathans bukanlah pemain kaleng-kaleng. Ia diyakini dapat menambah daya gedor serangan Timnas Indonesia, khususnya dari area kanan penyerangan. Tristan Guijer beberapa kali mengaku sudah dihubungi PSSI. Medio Januari 2025, pesepak bola 20 tahun ini pun membagikan tato di dadanya yang bertuliskan kata dalam bahasa Indonesia, yakni keluarga. Pemain Timnas Indonesia yang bermain untuk PEC Zwolle, Eliano Reisders, beberapa kali sudah melempar kode agar Tristan Guijer memperkuat skuad Garuda. Tristan Guijer nantinya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau fullback wingback kanan. Sebuah unggahan yang beredar di media sosial baru-baru ini mengklaim bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) melarang Indonesia menaturalisasi pemain keturunan atau warga negara Belanda. Klaim ini terbukti tidak memiliki dasar yang valid. Unggahan tersebut muncul di Facebook melalui akun bernama Darmawan dalam grup Marten Paes Timnas Indonesia. Dalam unggahannya disertakan foto dan narasi mengejutkan yang menyebutkan bahwa AFC telah melarang PSSI melakukan naturalisasi terhadap pemain asal Belanda menyusul protes dari Bahrain dan Malaysia. Breaking news PSSI, Timnas Indonesia dilarang menaturalisasi warga negara Belanda setelah protes keras dari AFC di kantor pusat Kuala Lumpur, Malaysia pada 31 Maret lalu. Bunyi sebagian narasi dalam unggahan tersebut yang juga mencatut nama jurnalis sepak bola internasional Fabrizio Romano sebagai sumber. Unggahan ini telah mendapat perhatian kecil dari publik, namun hal ini tetap memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan netizen, terutama mereka yang mengikuti perkembangan proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemeriksaan fakta. Mengutip Turnback Hoax, dalam situs resmi AFC di dafc.com, tidak menemukan satupun pernyataan resmi terkait pelarangan naturalisasi yang ditujukan kepada Indonesia. Pencarian menggunakan kata kunci AFC larang PSSI naturalisasi pemain asal Belanda di mesin pencari Google juga tidak menghasilkan informasi dari sumber terpercaya yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pada akun media sosial Fabrizio Romano, baik di platform X, Twitter, maupun Instagram.
Hasilnya, tidak ditemukan unggahan apapun dari Romano yang mengulas isu tersebut, sehingga klaim yang mencatut namanya jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Situs resmi PSSI pun tidak memuat informasi apapun yang menyebut adanya larangan dari AFC terhadap upaya naturalisasi pemain keturunan asal Belanda. Tidak ada rilis, pengumuman, atau keterangan resmi yang mendukung narasi dalam unggahan viral tersebut. PSSI jelaskan proses pemilihan pemain naturalisasi. Di tengah isu yang beredar, anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan penjelasan mengenai proses seleksi pemain naturalisasi, khususnya terkait pemain keturunan Belanda, Jenna de Jong, melalui akun Instagram pribadinya @arya. Sinulinga, pada Rabu 23/4/2025, Arya mengungkapkan bahwa Jenna tidak masuk dalam daftar rekomendasi pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Semua pemain yang akan dinaturalisasi harus rekomendasi pelatih. Dan pelatih pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memproses pemain, kata Arya, dalam sebuah video yang diunggah di Instagramnya. Keputusan ini menuai perhatian publik, mengingat Jenna termasuk salah satu nama yang sempat disebut-sebut potensial untuk memperkuat skuad Garuda Pertiwi. Pascal Struijk aneh dengan orang Indonesia. Kok mereka bisa tahu? Bek keturunan Indonesia, Pascal Struijk, merasa aneh dengan orang-orang di tanah air. Keanehan apa yang dirasakan oleh penggawa Leeds United itu? Sebagaimana diketahui, Pascal Struijk merupakan salah satu pemain keturunan Grade A yang bisa dicomot dan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu bisa dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia karena memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya. Diketahui, kakek dan nenek Pascal Struijk lahir di Hindia Belanda. Mengingat dirinya merupakan generasi ketiga, maka ia eligible untuk membela Garuda. Peluang PSSI untuk menaturalisasinya terbilang terbuka lebar. Sebab, Pascal Struijk hingga saat ini belum mencatatkan penampilan di level internasional. Terakhir kali Pascal Struijk bermain di kancah internasional, yakni saat membela Timnas Belanda U17 pada tahun 2016 silam. Hingga kini Pascal Struijk belum mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional, baik itu dari Belanda maupun dari negara yang jadi tempat lahirnya, Belgia. Andai Timnas Indonesia bisa menjaga asa atau lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI pun bisa saja melobi ex-Ajax Amsterdam itu untuk menjalani proses naturalisasi. Terlepas dari potensi dirinya dinaturalisasi, terdapat kisah menarik mengenai sosok Pascal Struijk yang mengaku merasa aneh dengan orang Indonesia. Lantas, hal aneh apa yang dimiliki atau dilakukan orang-orang Indonesia sehingga Pascal Struijk sampai keheranan? Mundur ke tahun 2020 lalu, Pascal Struijk pernah berbincang-bincang dengan media Belgia, NAC, soal perjalanan karirnya hingga soal Indonesia. Dalam wawancaranya itu, Pascal Struijk mengaku dirinya heran dengan orang-orang Indonesia yang mengetahui bahwa dirinya memiliki darah keturunan. Indonesia mereka rupanya tahu bahwa saya memiliki darah Indonesia. Entah bagaimana mereka mengetahuinya, kata Pascal Struijk. Meski merasa heran dengan orang-orang di tanah air, Pascal Struijk menyebut, dirinya merasa terkadang seperti orang Indonesia karena darah keturunan yang dimilikinya. Saya harus mengakui bahwa terkadang saya merasa sebagai orang Indonesia dan terkadang tidak. Namun, di luar keluarga saya tidak banyak berhubungan dengan orang-orang di sana, lanjutnya. Dengan pengakuan tersebut, sejatinya Pascal Struijk bisa dikatakan memberi harapan besar untuk Timnas Indonesia dan para pendukungnya. Hanya saja, Pascal Struijk tak menjadikan Timnas Indonesia opsinya, kendati dirinya terkadang merasa seperti masyarakat tanah air pada umumnya. Saya punya hubungan dengan Indonesia melalui kakek nenek saya, yang meninggalkan Hindia Belanda untuk pindah ke Belanda, tetapi sekarang saya lebih peduli dengan Belanda dan Belgia, tandasnya. Dipantau PSSI, Dean Zandbergen ungkap kelebihannya yang bakal berguna untuk Timnas Indonesia. Dean Zandbergen bicara soal kelebihannya yang bakal berguna untuk Timnas Indonesia. Apalagi saat ini striker Vivi Venlo itu tengah dipantau oleh PSSI. Zandbergen dikabarkan bakal menjadi pemain keturunan terbaru untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Pemain berusia 23 tahun itu mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan salah satu staf PSSI terkait potensi naturalisasinya. Sang pemain mengaku sangat berminat untuk bisa membela timnas Indonesia. Ia mengaku punya keunggulan dalam duel udara dan ketajaman di depan gawang. Saya tajam di depan gawang dan punya visi bermain. Saya tidak hanya lihat bola saja ketika bermain, tapi juga rekan satu tim, tukas pemain berpostur 188 cm tersebut. Ja, dan als je dan een keuze hebt, dan is dat uiteraard een blokbal weer. Maar ja, het is geen straf om voor een land uit te komen, denk ik. Meski demikian, Zandbergen mengatakan tidak pernah berpuas diri dengan segala kemampuannya itu. Ia kerap menjalani sesi latihan pribadi guna mengasah ketajamannya. Saya sering latihan secara privat, salah satunya first touch, pengambilan keputusan. Hal-hal detail seperti itu yang perlu diperbaiki, terang Zandbergen. Zandbergen mengaku sudah menyaksikan beberapa pertandingan timnas Indonesia dan menilai belum memiliki sosok striker murni. Ia berharap menjadi jawaban bagi skuad Garuda. Saya sudah nonton pertandingan timnas Indonesia dan melihat pemain yang berposisi sebagai striker, mereka bukan murni penyerang. Semoga saya bisa segera bergabung timnas Indonesia, pungkas Zandbergen. Kehadiran Zandbergen bisa menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia yang masih perlu dipertajam. Meski sudah memiliki pemain seperti Ole Romeni, kehadiran striker tambahan tetap sangat dibutuhkan untuk memperkuat daya gedor. Dean Zandbergen ngaku telah dikontak PSSI segera bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Dean Zandbergen mengaku sudah dikontak pihak PSSI belum lama ini. Akankah dia segera diproses untuk bisa membela timnas Indonesia? Kabar Dean Zandbergen yang sudah dihubungi pihak PSSI ini disampaikan Yusa Nugraha di channel YouTube pribadinya. Dia ungkap pendekatan PSSI kepada Dean Zandbergen. Si striker, jadi dia pure penyerang, pure striker, dan tinggi badannya juga cukup oke, cukup bagus, lebih dari 180 ke atas. Di kontak PSSI, ya Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi PSSI, kontak itu dilakukan belum lama ini, tepatnya kurang dari sebulan. Dia, Dean Zandbergen, pure penyerang, pure striker. Tinggi badannya juga cukup oke, cukup bagus. Lebih dari 180 cm ke atas, ucap Yusa Nugraha dalam channel YouTube pribadinya saat mengungkap percakapannya dengan Dean Zandbergen. Dan ya, aku mendapatkan kabar yang cukup menarik dan ini kabar yang bagus juga. Dari Dean ini cerita bahwa beberapa waktu yang lalu dan belum lama yang lalu itu dia komunikasi bersama staf PSSI yang sekarang, staf PSSI yang saat ini lanjutnya. Setelah itu aku menanyakan ke dia, nah kamu bilang belum lama ini, seberapa waktu yang lalu kamu kontak komunikasi dengan PSSI? Dean bilang bahwa iya, belum lama ini, belum sebulan yang lalu dia ada komunikasi dengan PSSI, dengan Fardi, jelas Yusa. Lantas, menarik menilik lebih jauh soal siapa sosok Dean Zandbergen. Pemain berposisi striker atau penyerang ini kini memperkuat klub sepak bola Belanda, yakni VVV Venlo. Klub itu bermain di Eerste Divisie atau Liga Kaste kedua Belanda pada musim 2024-2025 ini. Kini, klub tersebut pun menduduki urutan ke-14 di klasmen sementara dengan 38 poin. VVV Venlo pun bukan klub pertama bagi Dean Zandbergen. Striker berusia 23 tahun itu sudah malang melintang membela sejumlah klub, termasuk Sparta Rotterdam, Jong Sparta hingga Dordrecht. Bersama VVV Venlo, Dean Zandbergen sudah bermain di 6 laga musim ini dengan catatan 1 assist. Dia baru pindah ke VVV Venlo dari FC Dordrecht sendiri pada 4 Februari 2025. Posisi bermain Zandbergen pun cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui membutuhkan striker yang bisa diandalkan jadi mesin gol. Dean Zandbergen pun memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Tak ayal sosoknya bisa dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan karier Zandbergen. Akankah dia segera dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia? Media Belanda bocorkan 2 pemain keturunan yang akhirnya perkuat timnas Indonesia. Mimpi jadi kenyataan. Media Belanda Voetbal Premier dikenal kredibel saat menyebutkan nama-nama pemain berdarah Belanda yang dahulu akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI sudah terbukti. Dalam sebuah podcast yang dipimpin Denny Van Laar pada September 2024, Voetbal Primer mengungkap Kevin Dix dan Ole Romeni segera mengambil sumpah WNI.
Ole Romeni yang juga ikut bergabung di acara ini juga masih berlangsung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga. Setidaknya dia masih mempertimbangkannya, kata Denny Van Laar. Tak lama setelah ucapan di atas, Kevin Dix tiba di Indonesia pada Oktober 2024 untuk memulai proses naturalisasi. Selanjutnya pada November 2024, Baek FC Copenhagen ini langsung menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Ole Romeni tiba di Indonesia pada November 2024. Ia baru mendapatkan paspor Indonesia pada awal Maret 2025 dan menjalani debut bersama timnas Indonesia di bulan yang sama, tepatnya saat bersua Australia di matchday 7 Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Selain dua nama di atas, ada nama lain yang disinggung Denny Van Laar. Tak tanggung-tanggung, 7 nama sekaligus dimention jurnalis asal Belanda ini. Kekuatan timnas Indonesia bisa naik secara signifikan berkat bantuan nama-nama baru seperti Michel Bakker, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Ole Romeni, Ryan Flamingo, Tristan Guijer, dan Milian Manhoef. Seorang penyerang baru sepertinya juga segera bergabung, kata Denny Van Laar di akun X-nya @Denny Van Laar pada Januari 2025. Jika nama-nama di atas semuanya bergabung, betapa tangguhnya timnas Indonesia. Skuad Garuda berpotensi unjuk gigi di Piala Asia 2027 yang digelar di Arab Saudi. Setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, peluang timnas Indonesia melaju jauh hingga fase akhir Piala Asia 2027 terbuka lebar. Namun, sebelum menatap Piala Asia 2027, timnas Indonesia mesti fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday 8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 9 angka. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak keempat jika menang atas Cina. Plus, di laga lain Bahrain gagal menang saat menjamu Arab Saudi pada Kamis 5 Juni 2025. Timnas Indonesia bahkan bisa otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 via jalur finish runner-up Grup C. Ada 3 syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, timnas Indonesia menang atas Cina dan Jepang. Kedua, Australia cuma mendapatkan 1 angka saat menjamu Jepang serta tandang ke Arab Saudi. Ketiga, Arab Saudi maksimal mendapatkan 4 poin ketika tandang ke Bahrain dan menjamu Australia. Erick Thohir baru saja berbincang banyak hal dengan presenter The Highway, Neil Peterson dalam wawancaranya bersama PSSI. Salah satu hal yang jadi topik adalah keberhasilan program naturalisasi pemain yang sebagian besar dari Belanda untuk bisa membela timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa memang kedekatan emosional antara Indonesia dan Belanda yang jadi landasan ia menarik pemain-pemain dengan darah Indonesia. Karena apa yang terhubung dari mereka, kita benar-benar ingin mereka pemain naturalisasi benar-benar menjadi bagian dari negara ini, kata Erick Thohir. Menghargai hubungan dari dua negara ini, Belanda Indonesia. Kedua negara ini juga sama-sama menang dalam program ini. Maksud saya dua negara menjadi sangat dekat karena sepak bola, budaya antara keluarga menjadi saling terikat. Ini adalah sesuatu yang baik sebenarnya untuk kedua negara. Kita bangun budaya ini, kita bangun kepercayaan. Jadi inilah ketika mereka datang ke sini untuk bermain di timnas, mereka benar-benar di sana bukan hanya kita mendapat pemain dari negara lain, tambahnya. Erick Thohir mencontohkan bagaimana J.I.Z dan Tom Haye berpidato kepada supporter bahwa mereka adalah orang Indonesia. Anda tahu J.I.Z dan Tom Haye bertemu dengan supporter, mereka bilang saya Indonesia, ujar Erick. Kita tidak menyangkal bagaimana Belanda mengembangkan sepak bola muda kepada mereka. Tapi beginilah bukti bahwa kita sangat dekat, Belanda Indonesia. Tambahnya, di skuad timnas Indonesia saat ini banyak sekali pemain berdarah Indonesia yang tulus membela tanah air orang tua atau kakek neneknya yakni Indonesia. Sebut saja J.I.Z, Tom Haye, Maarten Paes, Justin Hapner, Nathan Joe Aon, dan Ivar Jenner yang memiliki darah Indonesia dari kakek nenek mereka. Lalu Mes Hilgers, Shane Patinama, Calvin Verdong, dan Emil Audero mengalir darah Indonesia yang berasal dari orang tua mereka. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kasam Stadium.
Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat untuk memperkuat timnas Indonesia? Patrick Kluivert terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United yang merupakan lanjutan pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024-2025. Di akun Instagramnya @patrickkluivert, Patrick Kluivert membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United, Marcelino Ferdinand. Tak sendiri, Patrick Kluivert ditemani penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff dan asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzaat. Selintas tak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun ketika pertandingan berlangsung, juru kamera menyorot ke tribun stadion. Di sana terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzaat dan Jordi Cruyff. Sementara persis di depan mereka bertiga ada Pascal Struijk. Pascal Struijk absen di laga Oxford United versus Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sports, bek 25 tahun itu absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih pada akhir musim ini. Karena itu, hal unik pemain yang mengalami cedera tetap ikut bersama rombongan timnya. Disebut unik karena Pascal Struijk menyaksikan laga tandang, bukan kandang. Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, timnas Indonesia belum benar-benar memiliki pemain matang di posisi bek tengah sebelah kiri. Benar di sana ada Justin Hapner, namun bek 21 tahun ini masih terlalu muda untuk menjadi andalan skuad Garuda. Karena itu, tenaga Pascal Struijk sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tak hanya kuat dalam bertahan, Pascal Struijk juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Bersama Leeds United, bek bertinggi badan 190 cm ini tampil tajam. Dari 35 pertandingan Liga 2 Inggris 2024-2025, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Jadi, apakah Pascal Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia. Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar. Jauh sebelum Erick menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga J. Itzes, Tom Haye, Marten Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erick menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru, namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erick. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan.